Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Rafaela Sajritan dengan NPM 9211121113 dengan nomor absen 61. Saya merupakan mahasiswi program pertukaran yang ditempatkan di Universitas Muhammad Padang, dan pada kesempatan pagi hari ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Dr. Sanijart Febri Haryati, RSH MH. Nah, salah satu materi yang akan saya bawakan pada pagi hari ini yaitu mengenai perlindungan hukum bagi rakyat, di mana menurut para ahli, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyelesaikan hubungan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Nah, selain itu juga, perlindungan hukum ini sendiri memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan hak dan kewajiban seorang individu sebagai subjek hukum, di mana sebagai seorang subjek hukum, seseorang memiliki kewajiban dan hak dalam melakukan peristiwa hukum yang ada di lingkungan hidupnya sehari-hari. Nah, perlindungan hukum ini sendiri memiliki tujuan untuk melindungi setiap subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam pelaksanaannya terdapat sanksi yang diterapkan bagi yang melanggarnya. Nah, perlindungan hukum ini sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu perlindungan hukum preventif dan juga perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif ini sendiri merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberi rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif itu merupakan suatu perlindungan akhir berupa sanksi yang diterapkan oleh pemerintah seperti sanksi denda, pidana penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika sudah terjadi sengketa ataupun telah dilakukannya suatu pelanggaran. Nah, sarana perlindungan hukum itu sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan juga sarana perlindungan hukum represif. Dalam sarana perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum ini menitikberatkan pada subjek hukum yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang tetap. Nah, tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa, di mana perlindungan hukum preventif ini sangat besar artinya bagi suatu tindakan pemerintah yang didasari atas kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum preventif ini, pemerintah dapat terdorong untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengambil suatu keputusan. Nah, selain itu juga ada sarana perlindungan represif. Sarana perlindungan represif ini sendiri memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa, di mana prinsip perlindungan hukum ini bertumpu pada sumber dan dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarah, lahirnya konsep tentang pengakuan dari perlindungan hak asasi manusia diarahkan kepada pelaksanaan, pembatasan, dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah yang ada. Nah, sarana perlindungan hukum represif ini memiliki penanganan perlindungan hukumnya sendiri, yaitu oleh pihak yang berwenang, yaitu Pengadilan Umum dan juga Pengadilan Administrasi Negara di Indonesia. Nah, contoh perlindungan hukum bagi rakyat, itu saya mengambil dua contoh. Yang pertama, yaitu perlindungan konsumen yang menjadi salah satu bentuk perlindungan dari pemerintah bagi setiap masyarakat untuk menjamin kesejahteraan mereka dalam melakukan transaksi, di mana perlindungan konsumen ini sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, di mana di dalam undang-undang tersebut juga telah diterangkan beberapa hal yang menjadi batasan antara hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang konsumen maupun produsen. Lalu contoh kedua yang saya ambil adalah perlindungan hukum kepada hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, yang mana di dalam HAKI ini
memiliki beberapa cakupan. Di antaranya ada hak cipta dan juga hak atas kekayaan industri. Nah, beberapa hak-hak tersebut juga sudah tercantum dengan resmi di peraturan perundang-undangan, di mana yaitu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang kurang berkenan di hati Ibu dan teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih, selamat pagi.